Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masuk pelajaran kita tentang belah ketupat dan layang-layang, yaitu materi segi 4 bagian yang ketiga. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belah ketupat dan layang-layang segi 4 bagian ketiga. Yang pertama kita bahas adalah tentang belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang, jadi hampir seperti dengan persegi. Apa yang membedakannya? Yaitu dia mempunyai sifat-sifat seperti yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi sisi AD, AB, BC, dan CD semuanya sama panjang. Kemudian yang sifat yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi yang sehadapan yaitu sisi AD dengan sisi BC itu sejajar. Kemudian sisi AB dan CD juga sejajar. Nah, yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi di sini yang membedakan belah ketupat dengan persegi adalah sudutnya. Kalau persegi dia 90 derajat, sedangkan untuk belah ketupat sudutnya tidak 90 derajat. Nah, jadi sudut yang berhadapan, sudut A dengan sudut C itu sama besar. Kemudian sudut B dan sudut D juga sama besar. Sudut A dan B tidak sama ya. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Jadi ada dua diagonal, yang pertama diagonal AC, kemudian diagonal BD. Kita yang ke-5 yaitu kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Jadi ada diagonal AC dan diagonal BD. Ini tegak lurus, berarti sudut yang dibentuknya 90 derajat, dan antara titik potong ke A itu sama panjang dari titik potong ke C. Jadi dia membagi dua sama panjang. Kemudian yang ke-6, jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Jadi sudut A dengan sudut B itu kalau kita jumlahkan 180 derajat. Sudut B dengan sudut C kalau dijumlahkan juga 180. C dengan D dijumlahkan 180, A dengan D kalau dijumlahkan juga 180. Kemudian memiliki jumlah simetri lipat 2, yaitu garis AC dan garis BD ini menjadi garis sumbu simetri lipat, dan mempunyai dua simetri putar. Nah, kita lanjut ke keliling dan luas. Keliling dan luas dari belah ketupat, rumus kelilingnya yaitu rumus keliling dari semua bangun datar adalah panjang semua sisinya, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Karena keempat sisinya semuanya sama panjang, maka kita lambangkan dengan S. Maka sama artinya menjadi S tambah S tambah S tambah S, atau kita singkat menjadi 4S. Nah, sedangkan untuk luas dari belah ketupat, kita menggunakan rumus D1 kali D2 per dibagi 2. Dengan D1 itu adalah diagonal 1 dan D2 adalah diagonal 2. Yang mana diagonal 1, yang mana diagonal 2, itu terserah kita. Yang jelas, yang menjadi diagonal AC bisa menjadi diagonal 1 maupun diagonal 2, atau BD boleh menjadi diagonal 1 ataupun diagonal 2. Sekarang kita lanjut ke bangun layang-layang. Nah, bangun layang-layang gambarnya seperti ini. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi definisinya hampir mirip dengan persegi panjang maupun jajar genjang. Tapi apa yang membedakan? Mari kita lihat. Nah, yang membedakan yaitu pertama, sifat layang-layang itu terdapat dua sisi yang sama panjang. Mana sisinya?
yaitu sisi AD dan sisi AB itu sama panjang. Kemudian sisi BC dan sisi CD. Nah, kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Mana sudutnya? Yaitu sudut B dan D, itu sama besar. Sudut A dan sudut C tidak sama besarnya. Jadi hanya ada satu pasang yang sama besar, sudut B dan D. Kemudian, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Jadi salah satu diagonalnya yang itu diagonal AC ini merupakan diagonal terpanjang dan merupakan sumbu simetrinya. Kemudian yang keempat, salah satu diagonal membagi dua sama panjang tegak lurus diagonal yang lain. Jadi ada sebuah diagonal yang membagi dua yang lain. Ya, ini dia. Diagonal AC membagi dua diagonal BD sama panjang. Dan yang kelima mempunyai satu simetri lipat dan satu simetri putar. Kita masuk ke keliling dan luas. Keliling dari layang-layang adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, karena ada dua pasang sisi yang sama panjang, maka kita bisa buat rumusnya menjadi AB, kita lambangkan dengan A, BC jadi B, maka A ditambah B ditambah B ditambah A menjadi, kita singkat menjadi 2A ditambah 2B. Nah, untuk luas, rumusnya sama seperti belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Dimana D1 ini diagonal 1, kita boleh pilih AC jadi diagonal 1 boleh, ataupun jadi BD, jadi bebas. Nah, kita masuk contoh yang pertama. Tentukan keliling dan luas dari bangun di atas. Nah, ini ada belah ketupat dengan panjang sisinya masing-masing 5 dan diagonalnya yang BD 8 dan diagonal AC 6. Maka kita jawab keliling itu rumusnya 4S. Kita masukkan 4 kali S-nya berapa? S panjang sisinya adalah 5, maka didapat 4 kali 5 sehingga menjadi keliling dari bangun ini adalah 20 cm. Sekarang kita masuk ke luas. Luas itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya di sini kita pakai 6 cm, diagonal 2-nya 8. Jadi panjang BD 8 dibagi 2. Sehingga didapat 24 cm persegi. Jadi kelilingnya 20, luasnya 24. Baik, kita masuk contoh yang kedua. Ada sebuah bangun layang-layang dengan ukuran seperti ini. Tentukan keliling dan luas dari bangun di atas. Baik, kita jawab dulu untuk keliling. Rumus keliling yaitu 2A ditambah 2B. A-nya kita ambil 15, berarti 2 dikali 15, yaitu 15 ini, sisi ini, dan sisi ini, 15. Kemudian ditambah 2 dikali 20, 20. Sehingga didapat hasilnya 30 ditambah 40 sama dengan 70 cm untuk keliling dari layang-layang. Nah, untuk luasnya, diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Diagonalnya adalah 25 dan 24. Jadi 24 dikali 25 dibagi 2. Didapatlah hasilnya 300 cm persegi. Untuk contoh yang ketiga, diketahui luas dari bangun di atas adalah 300 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 25 cm, berapakah panjang diagonal yang lain? Jadi, karena di sini yang diketahui luas, maka kita pakai rumus luas. Luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, yaitu nilai luas 300, dan salah satu diagonalnya 25. Dikali D2 dibagi 2. 300 sama dengan 25 D2 per 2. Nah, sekarang kita rubah posisinya menjadi 25-nya kita taruh di sebelah kiri per 2 sama dengan 300. Kenapa dibalik posisinya? Supaya penyebutan variabelnya di sebelah kiri, jadi lebih mudah dikerjakan. Nah,
Kemudian kita masuk, jadi 25D2 per 2 sama dengan 300, 25D2 sama dengan 300 dikali 2, jadi karena di sini dibagi, pindah ke kanan jadi kali, sehingga 25D2 sama dengan 600, sehingga D2 sama dengan 600 dibagi 25, dapatlah D2-nya. D2-nya ini 24, jadi ini 25-nya tidak ada. Ya. Jadi dapat D2-nya sama dengan 24 cm. Baik, itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita dan berguna nanti di masa yang akan datang. Menutup pembelajaran kita, mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.